Shalom Mama dan saudara-saudari, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai misi gereja dan pendidikan. Selamat menyaksikan. Kelompok mengangkat sebuah tema pentingnya pendidikan agama Kristen di sekolah. Pada bagian yang pertama, pendahuluan, secara etimologi kata gereja merupakan kata ambilan dari bahasa Portugis yaitu igreja yang berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia yang berarti dipanggil keluar atau kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia. Pendidikan merupakan bagian terpenting bagi kehidupan serta peningkatan kualitas diri manusia, di mana melalui pendidikan manusia sangat berharap nilai-nilai kemanusiaan itu diwariskan dan ditanamkan di dalam watak dan pemikiran serta kepribadian manusia. Pendidikan juga merupakan sebuah proses pendewasaan untuk manusia, mulai berpikir mana yang ia harus lakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Pendidikan tidak selalu diajarkan di dalam kelas, tetapi bisa juga di lingkungan bermain atau secara otodidak. Pendidikan merupakan elemen dasar bagi hak asasi manusia, sehingga semua manusia harus mendapatkan pendidikan secara merata dan tidak boleh ada diskriminasi, baik di lingkungan sekolah maupun tempat belajar lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan baik, karena berhubung dengan kelanjutan hidup setiap manusia. Pendidikan di Indonesia masih menjadi sebuah masalah, karena belum semua masyarakat di Indonesia mendapatkan pendidikan yang merata oleh karena beberapa macam faktor. Seperti kurangnya fasilitas pendidik, bangunan, bahkan pendidik atau pengajar. Salah satu faktor yang kerap kali dirasakan adalah jangkauan sekolah yang jauh dari lingkungan tempat tinggal masyarakat, sehingga masyarakat mesti bekerja ekstra untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, kualitas dari tempat pendidikan atau sekolah yang belum disamaratakan. Tentunya pendidikan di perkotaan lebih bagus dibandingkan dengan di pedesaan, sehingga murid-murid semuanya lebih memilih untuk sekolah di perkotaan dibandingkan di lingkungannya sendiri, dan mengakibatkan sekolah di pedesaan mengalami kekurangan murid yang mengakibatkan kesenjangan yang mencolok, dan bahkan di pedesaan tidak sedikit orang yang tidak mau bersekolah. Pendidikan sudah menjadi bagian dari hidup dan panggilan gereja sejak awal. Gereja memiliki peran penting dalam mendidik dan mengajarkan seperti amanat agung yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Untuk itu, pendidikan tidak terlepas dari gereja. Tujuannya adalah mencerdaskan seluruh umat ciptaan Tuhan dan membawa mereka pada pengenalan akan Kristus. Gereja Tuhan melalui pendidikan dapat menghantar setiap orang memahami dan menghayati kasih Allah serta menikmati nuansa kerajaan Allah. Melalui pendidikan yang dikembangkan, masyarakat umum khususnya gereja akan dapat menikmati kebaikan Tuhan lewat pendidikan, termasuk membawa umat Tuhan mengenal sejarah segala kemakmurannya. Masyarakat pada akhirnya akan mampu mengimplementasikan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupannya dengan sesama maupun di lingkungannya. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh kelompok mengangkat masalah mengenai pentingnya pendidikan agama Kristen di sekolah. Di sekolah negeri, ada yang muridnya beragama tertentu, bahkan muridnya ada yang 10, 15, atau 20 anak yang tidak disediakan guru agama. Di setiap provinsi di wilayah Indonesia hampir 80% terdapat permasalahan tersebut. Ada murid beragama tertentu di sekolah negeri, tetapi kepala sekolah tidak menyediakan guru agama. Bahkan ada 28 peserta didik beragama tertentu dan ada guru agamanya. Malah guru agamanya dipanggil untuk diberhentikan dengan alasan tidak ada pos biaya untuk bayar guru agama honorer di sekolah negeri. Permasalahan yang ada di sekolah negeri mengenai pendidikan agama tidak hanya masalah tidak ada gurunya saja, tetapi guru yang tidak sesuai di bidangnya
yang tidak memiliki kualifikasi sebagai guru agama, mengajar pendidikan agama di sekolah. Masalah yang kami angkat di sini berangkat dari pengalaman pendidikan salah seorang anggota kelompok kami, di mana pendidikan yang diambil sejak ia berada di sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama di Flores. Kebanyakan sekolah dasar di Flores, khususnya Bajawa, adalah milik gereja Katolik, dan seluruh proses pembelajaran agama mengikuti ajaran Katolik. Baik siswa yang beragama Protestan maupun yang Islam akan turut mempelajari agama Katolik di sana. Pendidikan agama Kristen belum terlaksana dengan baik oleh karena kurangnya pengajar agama Kristen di sekolah dasar. Kurangnya pembelajaran pendidikan agama Kristen ini memberikan dampak yang cukup buruk terhadap siswa-siswi karena pemahaman mereka akan agama Kristen yang diajarkan terlebih dahulu dari dalam keluarga. Siswa-siswi merasa bahwa ajaran yang diajarkan di rumah berbeda dengan ajaran agama di sekolah. Akibatnya, anak-anak kurang mendalami ajaran yang seharusnya mereka anut. Baik, saya akan menjelaskan alasan biblis. Kelompok kami mengambil teks Alkitab Matius 28 ayat 19-20 karena sesuai dengan isi amanat agung yang diberikan Yesus kepada murid-murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalimat ini menjadi acuan kami untuk menghubungkan ke dalam masalah kami yang dimana pendidikan agama Kristen masih kurang oleh karena minimnya pengajaran agama Kristen. Berdasarkan masalah yang kami ambil, maka kami kelompok menghubungkan dengan teks Matius 28 ayat 19-20. Teks ini merupakan amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya pasca kebangkitannya. Amanat agung yang dimaksudkan di sini yakni upaya untuk memuridkan seperti yang diperintahkan Yesus kepada para murid dalam bacaan Matius 28 ayat 19-20. Dalam hal ini, perintah untuk menjadikan semua bangsa muridnya menjadi suatu misi penting yang perlu kita lakukan, yakni memberikan pengajaran yang baik kepada siapa saja, terkhusus pada anak-anak. Seperti dalam masalah yang kami angkat ini, anak-anak akan diajarkan kebenaran sejak mereka masih dini, dan di dalam pengajaran tersebut hendaknya sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki Allah. Demikian. Misi gereja berkaitan dengan pendidikan. Gereja bersifat misioner. Ini berkaitan dengan jati dirinya yang terkait erat dengan panggilannya untuk membagi dan menghayati Injil Yesus Kristus sampai ke ujung dunia dan akhir zaman. Misi gereja hadir di dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, salah satunya pendidikan. Dalam hal ini pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus dan bergantung pada Roh Kudus yang membimbing setiap anak pada tingkat pertumbuhan. Berdasarkan masalah yang telah kelompok paparkan, Thomas M. Grom menyatakan bahwa tujuan pendidikan agama Kristen adalah agar manusia mengalami hidupnya sebagai respon terhadap kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Pendidikan agama Kristen dimaksudkan untuk membantu siswa dalam pertumbuhan spiritual dan membentuk siswa menjadi manusia yang beriman serta taat kepada Yesus Kristus. Melalui pendidikan agama Kristen, gereja hadir untuk memperkenalkan misinya. Kesimpulan kelompok, gereja sebagai lembaga pelayanan yang hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat memiliki peran penting untuk melayani jemaat Allah. Bentuk pelayanan yang gereja berikan bersifat mendidik dan mengajar. Untuk itu, melalui masalah yang dikaji oleh kelompok mengenai pentingnya pendidikan agama Kristen, perlu adanya perhatian ataupun fokus gereja kepada sistem pendidikan yang ada terkhususnya di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, melalui pendidikan agama Kristen, gereja dapat menjalankan misinya terkhususnya melalui peran dari pengajar pendidikan agama Kristen di sekolah yang memberikan pengaruh yang cukup penting dalam pertumbuhan moral anak-anak. Usul yang dapat kelompok berikan, gereja perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan menghadirkan guru-guru agama Kristen yang ada agar dapat membantu sistem pendidikan agama Kristen di sekolah. Gereja juga perlu bekerja sama dengan lembaga Departemen Agama untuk menghadirkan lulusan guru agama untuk disebarkan kepada